Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wal qariyal musyrikun wa fabillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana begitu banyak nikmat berupa nikmat sehat, nikmat beraktivitas, dan nikmat iman Islam kita yang masih melekat dalam diri kita. Dan tak lupa salawat dan salam moga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga salawat dan salam ini bisa tercurah limpahkan kepada keluarganya, saudara-saudaranya, dan kita gitu, penerus risalahnya hingga akhir kelak. Untuk bahasan hari ini kita akan bahas dosa besar meninggalkan sholat 5 waktu. Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja adalah dosa terbesar. Dosanya di sisi Allah lebih besar daripada membunuh dan berzina, mencuri dan minum khamar. Dan bahwasanya meninggalkan sholat fardu itu mengundang kemarahan dan siksa Allah, serta kehinaan di dunia dan akhirat. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, menempatkan dosa meninggalkan sholat sebagai dosa besar keempat, setelah dosa syirik, membunuh, dan sihir. Menunjukkan besarnya dosa meninggalkan sholat fardu, Allah berfirman yang di surat Allah berfirman di surat Maryam ayat 59 sampai 60. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek dan menyanyiakan sholat dan menturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat. Nah, sahabat, begitu besar dosanya Allah gitu ya, dalam konteks kita meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah hubungan kita secara langsung kepada Allah gitunya. Karena sholat ini sangat wajib dan tidak boleh kita tinggalkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka menyanyiakan dalam ayat tersebut bukanlah meninggalkan keseluruhan, tetapi mengakhir-akhirkan pelaksanaan sholat. Nah, di saat azan berkumandang, alangkah baiknya kita on time dalam menjalankan perintah Allah dengan mensyukuri pendengaran kita dan hati kita untuk segera sholat ya. Karena sholat ini sungguhlah seruan dari Allah dan wajib kita laksanakan dan tinggalkan segala aktivitas keduniawian kita. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Sementara menurut Imam At-Tabi'in Syahid bin Musyawab, menyanyiakan sholat itu adalah tidak melaksanakan sholat zuhur hingga datang waktu asar, tidak melaksanakan sholat asar hingga datang waktu maghrib, tidak melaksanakan sholat maghrib hingga datang waktu isya, tidak melaksanakan sholat isya hingga datang waktu subuh ya. Dan tidak bertaubat, maka Allah menjanjikan kepadanya dengan gaya, yaitu lembah di neraka jahanam yang dalam sekali dan makanannya tidak enak. Nah, ikhwan, sahabat, amat mengerikan ya, begitu besar azab Allah kepada orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dan mengabaikan sholat. Karena sholat ini adalah amalan rukun Islam kita ya. Rukun Islam kita yang kedua yaitu mendirikan sholat.
karena ini berperan langsung konteks ini dengan Allah langsung, karena kita jangan sampai sekali meninggalkan sholat. Dan Allah berfirman di surat Al-Maun ayat 4-5, maka celakalah wali bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai sahun dari sholatnya. Maksud dari sahun ini adalah lalai, meremehkan sholat, mengabaikan sholat di saat waktunya ditentukan untuk mensegerakan ibadah sholat. Kita melalaikannya dengan meleha-lehakan waktu kita dengan berdiam diri dan tidak mensegerakan sholat. Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW perihal orang yang sahun lalai dari sholatnya. Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang mengakhir-akhirkan waktu pelaksanaan sholat. Mereka itu disebut orang yang sholat, akan tetapi ketika mereka meremehkan dan mengakhir-akhirkan waktunya, mereka dijanjikan dengan wail, yaitu azab yang perih. Nah, sahabat, sholat saja bisa, yang orang-orang yang sholat saja bisa kena azab, yaitu orang-orang yang melalaikan dan mengabaikan waktu yang sudah ditentukan pas kita harus mensegerakan untuk sholat. Dan dikisahkan seperti kisahnya Umar bin Khattab gitu ya. Beliau mempunyai peternakan, perkebunan, dan hendak melakukan sholat asar ya, Iwan. Sholat asar ini beliau sampai telat gitu ya, terlambat sholat berjamaah di masjid, hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini langsung gitu ya menyesal atas meninggalkan dan mengulur-ulurkan waktu, melalaikan sholat berjamaah di masjid. Dan akhirnya beliau mewakafkan semua perkebunan dan peternakan beliau, karena sangat penting sekali gitu ya sahabat, sholat di awal waktu. Allah amat cinta kepada orang-orang yang senantiasa mendahulukan hak-haknya Allah atas sholat ya, karena sholat itu adalah haknya Allah, dan tentunya kita selaku orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, hendaknya kita sholat di saat waktunya. Dan Allah amat cinta kepada hambanya yang senantiasa menunaikan sholat di awal waktu. Dan Allah berfirman, apakah yang di surat Al-Mudatsir, dan Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah sahabat, sholat ini banyak sekali orang-orang yang di dalam neraka ini, orang-orang yang sangat menyesal, yang dahulu mereka di dunia tidak sama sekali menunaikan sholat, menganggap remeh sholat. Amalan sholat saja ditinggalkan, apalagi amalan lain ya sahabat. Amat ngeri gitu ya. Jangan sampai kita sudah mengetahui kewajiban selaku orang Islam menjalankan dan menunaikan sholat, kita meninggalkannya. Nah dari itulah orang yang tidak mengerjakan sholat maka diancam dengan neraka sakar, panas dan ganasnya. Sakar adalah melumat daging, urat nadi, leher dan kulitnya, kemudian setelah habis terbakar diganti lagi. Mereka di dalam sakar di antara hidup dan mati. Dan Allah berfirman di surat Al-Munafikun ayat 9, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, telah diberikan
gambaran oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Munafikun, orang-orang beriman saja sudah diingatkan, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu akan meninggal dalam mengingat Allah. Jangan sampai kita lalai di dunia, jangan sampai kita lalai oleh harta dan anak-anak yang kita bangga-banggakan, akan tetapi kita lupa dengan hak dan kewajiban kita selaku orang Islam kepada Allah. Yang demikian itulah orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita rugi di dunia dan di akhirat. Dan kita sepatutnya orang-orang Muslim hendaklah menunaikan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama. Dan para musafir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Barang siapa yang disibukkan oleh hartanya, perniagaannya, sawah, ladangnya, kehidupan dunia dan anak-anaknya dari melaksanakan sholat pada waktunya, maka ia termasuk yang merugi. Amat ngeri ya kawan, sungguh merugi. Kita sholat tapi kita lalai, diancam pula oleh Allah. Maka dari itu kita optimalkan waktu luang kita, waktu sibuk kita, dan kita prioritaskan diri kita untuk segera menunaikan hak-haknya Allah dalam menjalankan segala syariat Allah, syariat Islam, yaitu terutama dalam sholat, karena ini sholat amalan yang akan ditanya pertama kali di alam kubur ya sahabat. Dan Nabi SAW bersabda, perjanjian batas antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan maka dia telah kafir. Nah, ngeri ya dalam hadis ini gitu ya. Hadis Ahmad, Tirmizi gitu ya. Hadisnya ini sahih ya sahabat. Perjanjian di batas antara kami dan mereka orang kafir. Nah, untuk melihat orang-orang yang tidak sholat dan yang sholat, itulah jadi ada batas antara kami dan mereka adalah sholat. Nah, sholat ini untuk mencerminkan kita selaku orang muslim, dan orang muslim itu harus menunaikan gitu sholat wajib, karena hendak meninggalkannya itulah dia orang kafir. Batas antara hamba Allah dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Nah sahabat, meninggalkan sholat saja sudah menjadikan kita batas seperti halnya orang kafir. Pemisah antara hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan dengan sanad sahih. Nah sahabat, sangat mengerikan sekali ya. Kita selaku orang muslim harus senantiasa menjaga sholat kita, memperbaiki kualitas sholat kita, karena sholat ini adalah amalan yang akan pertama kali ditanya, karena ini adalah interaksi kita ya langsung dengan Allah. Maka dari itu kitalah jaga sholat 5 waktu kita sebisa mungkin dalam kondisi apapun. Di saat kita sehat, di saat kita sakit, Allah memberikan kemudahan dalam beribadah sholat. Sampai maut pun kita akan disolatkan, karena sholat ini adalah kewajiban bagi kita orang-orang muslim. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka perlindungan Allah terlepas darinya. Allah, sahabat, amat mengerikan ya. Kita akan minta perlindungan kepada siapa lagi kalau bukan pada Allah. Allah yang menciptakan kita, dan kita akan minta perlindungan pada siapa jikalau Allah tidak menjaga kita. Maka dari itu jangan kita menyia-nyiakan waktu kita, menyepelekan sholat, karena sholat ini adalah kewajiban kita seorang muslim.
yang hendaknya kita tunaikan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah sahabat, Allah pun akan memerangi kita, dan kita akan minta perlindungan kepada siapa jikalau Allah memerangi kita. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi. Dan Allah menjanjikan perlindungan pada diri kita jikalau kita menjalankan segala perintah yang Allah telah berikan kepada kita, ya sahabat. Dan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah Ta'ala. Dan diterangkan, sahabat, meninggalkan sholat berdasarkan hadis ini adalah penyebab terlepasnya dari perlindungan Allah. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya terhapus. Meninggalkan sholat walaupun satu sholat saja berdasarkan hadis ini akan menyebabkan amalannya terhapus. Nah sahabat, di hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, kita meninggalkan sholat satupun amalan kita akan terhapus. Dan ini di sholat, meninggalkan sholat asar, amalan yang kita lakukan selama kita beraktivitas sehari-hari akan terhapus. Amat merugi ya sahabat. Jangan sampai kita melewatkan sholat, menyibukkan keduniawian kita, dan kita memprioritaskan dunia, dan kita amatlah merugi ya sahabat. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, kita kalau senantiasa di dunia, selama kita hidup, senantiasa kita menjaga sholat 5 waktu, Allah menjanjikan baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak dapat cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kita akan digolongkan bersama orang-orang yang senantiasa membangkang kepada Allah, seperti halnya Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Apakah kita menginginkan kita disamakan dengan Fir'aun, Qarun yang senantiasa sombong, arogan, dan tidak mengakui Allah dan Rasulnya? Tidak menjaga atau meninggalkan sholat berdasarkan hadis ini, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan keselamatan, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan di neraka bersama para penjahat-penjahat besar seperti Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah sahabat, di sini ya Allah akan menggolongkan kita berserta orang-orang yang senantiasa mendurhakai Allah, tidak mengakui atas kebesaran Allah. Kita akan disertai orang-orang yang senantiasa mendurhakai Allah seperti halnya Fir'aun, Haman, dan Ubay. Dan kita jangan sampai tergolong orang-orang yang tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Nah ini gambaran seperti halnya di neraka. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan di neraka bersama 4 orang tersebut. Mereka ia telah disibukkan oleh harta. Nah kita selama beraktivitas disibukkan oleh keduniawian kita, dan kita lupa akan hak-haknya Allah dalam menjalankan sholat. Dan kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa mendurhakai Allah, seperti halnya Fir'aun, Qarun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dan tidak mengakui akan aturan
aturan Allah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada bagian bagi seorang pun dalam Islam jika ia menyia-nyiakan meninggalkan sholat. Tidak akan bagian, sahabat, kita kalau misalkan meninggalkan sholat. Dulu Abdullah bin Syakik at-Tabi radhiyallahu berkata, dulu para sahabat Muhammad SAW tidak pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Nah, sholat ini amalan yang sangat besar ya sahabat. Jangan sampai kita tergolong orang kafir dan kita akan dikumpulkan di neraka beserta orang-orang yang mendurhakai Allah. Dan Ali bin Abi Thalib ditanya tentang seorang perempuan yang tidak pernah sholat. Beliau menjawab, barang siapa yang tidak pernah sholat, maka ia adalah kafir. Nah, kita sudah diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dalam segi sholat, dan kita tidak menjalankan sholat, kita termasuk orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tidak pernah sholat. Karena orang-orang kafir itulah agama yang tidak diridhoi Allah. Nah sahabat, amat penting ya kita dalam menjaga sholat, dalam segi kualitas kita Nah dari bahasan ini amat banyak ya dosa-dosa dan azab oleh Allah, yaitu neraka jahanam, neraka syakar ya. Dan kita nanti akan dikumpulkan beserta orang-orang yang senantiasa tidak sholat. Mengapa sholat ini wajib? Karena ini adalah bukti kita menjalankan hak-haknya Allah dalam menjalankan perintah Allah, dan kita sebagai identitas orang-orang Islam hendaknya kita menjalankan segala kewajiban kita, terutama sholat. Ya sahabat, begitu banyak ya ancaman-ancaman Allah dalam segi meninggalkan sholat, lalai dalam waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan sholat. Karena sholat ini adalah tiangnya agama sahabat. Jangan sampai kita mengingkari kewajiban dan meninggalkannya. Dan kita harus memprioritaskan waktu kita untuk menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin di kondisi apapun. Kita senantiasa harus meninggalkan segala aktivitas kita, kesibukan kita di dunia, karena sholat ini adalah perintah Allah, seruan ini adalah perintah Allah, dan amat mengerikan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah amalan yang senantiasa nanti akan pertama kali kita ditanya dalam sholat kita. Dan marilah sahabat, di sisa waktu yang kita berikan dan di sisa waktu Allah berikan pada kita, kita optimalkan waktu kita, kita maksimalkan waktu untuk senantiasa on time dalam menjalankan sholat. Amat penting sholat ini jikalau kita meninggalkannya, karena sungguh azab Allah sangatlah perih ya sahabat. Sahabat, marilah kita sama-sama berikanlah kekuatan kepada Allah untuk senantiasa menjaga sholat. Dan kita tidak bisa menjalankan sholat ini kalau misalkan kita tidak yakin akan azab Allah. Karena sholat ini adalah sholat yang harus kita lakukan
meninggalkan sholat dengan tidak menolak dan tidak mengingkari kewajibannya, meninggalkan sholat dengan menolak dan ingkar terhadap kewajibannya, meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan menolak dan ingkar terhadap kewajibannya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Ini sudah menjadi ijma kesepakatan umat Islam. Nah ini ya sahabat, kita bisa melihat orang Islam mengaku orang Islam tapi tidak sholat, KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Apakah itu disebut orang Islam? Justru kita kalau misalkan sholat itu menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang Islam. Dan kita kalau misalkan meninggalkan sholat fardu, menganggap sepele sholat fardu dan melalaikannya, kita termasuk orang-orang kafir. Apa bedanya ya sahabat? Jangan sampai kita menyepelekan sholat walaupun durasinya sebentar. Kita walaupun misalkan terbata-bata dalam bacaan, tapi Allah lebih menghargai kita karena kita mengupayakan dalam segi menunaikan ibadah sholat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat karena kita mencintai dunia, karena kita khawatir meninggalkan perdagangan, perniagaan kita di jam-jam yang sibuk seperti halnya maghrib, di jam-jam yang ramai, banyak pengunjung untuk membeli perdagangan kita, dan kita hendaknya melalaikan sholat. Nah itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena keberkahan ya sahabat. Kita kalau misalkan kita berdagang, perniagaan, tinggalkan. Seperti halnya di kehidupan kita ya sahabat, karena Allah yang memberikan rezeki dan kita hendaknya kita menjalankan haknya Allah di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, dan kita harus senantiasa mengoptimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam menjalankan perintah Allah, dan jangan menganggap sepele apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tunggu saja kalau misalkan kita menyia-nyiakan sholat, dan siksaan Allah amatlah pedih ya sahabat, dan kita tidak bisa keluar lagi, dan penyesalan akan datangnya di akhir. Dan kita selaku orang Islam senantiasa mengingatkan kepada sahabat kita dalam aktivitas kesibukan mereka. Kita ingatkan bahwa halnya sholat ini wajib, dan janganlah sampai kita meninggalkan, karena kita harus membiasakan diri kita dalam menjalankan sholat agar kita tetap selamat oleh Allah gitu ya sahabat. Nah sahabat, mungkin penyampaian dari saya sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenaan tentang sholat ini bisa dipahami ya sahabat, dan kita jangan sampai meninggalkan sholat, dan sholat ini amatlah wajib bagi diri kita selaku orang Islam. Jangan sampai kita meninggalkannya ya sahabat. Alhamdulillah bil alamin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.